Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari segi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan informasi berdasarkan kartu yang saya pegang. Kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Nah guys, di siang hari ini saya akan mengambil satu topik di mana topik ini berupa komentar yang diberikan kepada saya. Bagaimana dan apa yang akan terjadi di tahun 2022 terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu kepada pasangannya. Kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya lemparkan terhadap energi yang kamu miliki. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, apakah di tahun 2022 bagaimana kondisi manusia yang telah meninggalkan kamu dan terhadap pasangannya. Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu Strength, di mana kemunculan kartu Strength ini berunsurkan api, berlambangkan zodiak Leo. Tetapi saya tidak menarik dari zodiak Leo-nya, saya hanya menarik dari kata Strength. Dengan kemunculan kartu ini, saya melihat ada satu energi akan menerima atau akan mengalami situasi di mana situasi tersebut berupa rasa emosi. Kemungkinan rasa emosi yang akan muncul dari diri dia itu akibat dari perbuatan salah satu pihak yang sedang menjalin suatu komunikasi terhadap kedua belah pihak. Dengan kemunculan kartu Strength yang saya katakan tadi, suatu emosi, mungkin emosi tersebut muncul dari satu energi yang sangat kuat. Emosi ini berupa fisik, emosi ini berupa perasaan, emosi ini berupa pemikiran. Di awal tahun 2022 akan muncul suatu energi yang meluap-luap, akan muncul suatu energi yang akan berkobar-kobar di sini, guys. Karena di tahun 2022, apalagi di bulan 2, saya mencoba untuk melihat situasi di bulan 2 terhadap manusia yang telah meninggalkan kamu, terhadap pasangan dia. Ada satu momen yang akan membongkar satu tindakan, di mana tindakan tersebut yang sudah ditutupin oleh pihak energi tersebut. Nah, bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu The Death, di mana kemunculan kartu The Death ini berunsurkan
air berlambangkan zodiak Scorpio. Saya tidak menarik dari zodiak Scorpio-nya, saya hanya menarik kata The Death. Kalau saya menggabungkan antara kartu kedua dengan kartu pertama, yang dimana kartu pertama tadi saya berbicara unsur api dan kemunculan kartu kedua berunsurkan air, kemungkinan antara unsur di tahun 2022 akan ada suatu konflik yang membuat diri mereka akan dihadapkan suatu permasalahan yang sangat luar biasa. Saya hanya menarik dari unsurnya saja, guys. Api dengan air tidak akan menyatu. Akan ada suatu pertengkaran di sini, di mana pertengkaran tersebut membuat salah satu pihak merasa emosi dan membuat salah satu pihak ingin menyudahi hubungan tersebut. Nah, kalau saya berbicara dari sisi lainnya dengan kemunculan kartu The Death ini, kemungkinan akan ada suatu hubungan yang mati di sini. Akan ada suatu perasaan yang akan mati. Akan ada situasi di mana situasi kemakmuran yang selama ini dia rasakan dari salah satu pihak itu akan berhenti secara otomatis. Dan ada satu pihak yang akan merasa dirugikan. Dengan apa yang dia dirugikan, dia akan berusaha pergi dari hubungan tersebut. Nah, bagaimana di bagian keduanya? Muncul kartu As of Pentacles. Di mana kemunculan kartu As of Pentacles menggambarkan situasi dia terhadap tahun 2022. Tidak ada yang namanya lagi kemakmuran, tidak ada yang namanya lagi kebahagiaan. Akan dimulai suatu pertengkaran di mana pertengkaran tersebut membuat situasi dia mati secara perasaan, mati secara pikiran, mati secara materi. Ini akan terjadi, guys. Nah, bagaimana kartu di samping dari As of Pentacles? Muncul kartu As of Swords. Kemunculan kedua kartu ini sama-sama menyangkut as, yang dimana seseorang akan berusaha pergi dan seseorang akan berusaha untuk meninggalkan situasi yang sudah membuat diri dia mati. Kata mati ini bukan secara fisik yang saya lontarkan dan bukan secara fisik saya fokuskan, tetapi secara perasaan dan pemikiran. Kamu bisa melihat sendiri seseorang memegang pedang. Pedang inilah yang membuat semuanya akan mengalami situasi pertengkaran. Pedang inilah yang akan membuat situasi emosi tersebut akan muncul ke permukaan. Dari pedang inilah akan membuat satu energi untuk memulai berpikir bahwasannya dia harus pergi dari hubungan tersebut. Bagaimana kartu di sampingnya, guys? Muncul unsur air, berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Dari rasa pedang tersebut akan ada satu pihak yang akan merasa sensitif di sini. Akan ada salah satu hal misterius yang akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Ini dia, guys. Inilah yang akan terjadi dan inilah yang akan dipikirkan oleh manusia yang telah meninggalkan kamu di 2022. Bagaimana bagian ketiganya? Muncul kartu Nine of Cups.
Tadi saya sempat berbicara kepada teman-teman akan ada satu energi yang akan pergi, di mana kepergian dia akan fokus untuk mencari sesuatu yang sesuai dengan harapan dia. Dia akan mencari sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi dia. Karena selama ini apa yang dia dapatkan tidak sesuai dengan harapan dia, yang hanya memberikan diri dia suatu perasaan yang kacau. Ini dia guys, untuk kedepannya. Nah, kartu selanjutnya muncul kartu The Three of Pentacles, di mana satu energi satu energi yang akan pergi untuk mencari sesuatu hal yang sesuai dengan keinginan dia akan dibantu oleh salah satu pihak, di mana pihak tersebut sudah menyimpan suatu perasaan terhadap satu energi yang akan pergi tersebut. Kemungkinan satu energi yang akan membantu dia itulah yang membuat awal pertengkaran semakin memanas. Ini dia guys, kartu terakhir. Wow, penyesalan ingin pergi. Dari seseorang yang ingin membantu terhadap satu energi, di mana bantuan yang dia berikan terhadap satu energi tersebut akan sesuai dengan ekspektasi energi yang pergi. Tetapi dengan apa yang dia dapatkan, membuat satu orang yang sudah berhubungan terhadap diri dia akan merasa menyesal, akan merasa bersedih. Kartu ini akan muncul dan kartu ini akan dia terima untuk kedepannya. Dia akan merasakan seperti apa yang kamu rasakan. Saya tidak tahu apakah pihak ketiga atau memang manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Akan tetapi dengan kemunculan kartu terakhir ini sudah cukup jelas menggambarkan dia akan merasa menyesal. Dia akan merasa bersedih karena selama ini yang dia lakukan itu bukan membuat diri dia bahagia, melainkan membuat diri dia merasa di dalam situasi kondisi mati baik dalam perasaan, mati baik dalam pemikiran. Ini dia guys, ada salah satu pihak yang sudah berkomunikasi terhadap orang lain. Dengan dia berkomunikasi terhadap orang lain, itulah awal mulanya suatu pertengkaran akan terjadi terhadap seseorang tersebut di 2022. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.